Pemirsa, seorang pedagang kaki lima di Kota Binjai ditagih uang pajak penjualan sebesar 6 juta rupiah. Tagihan pajak ini memberatkan pelaku usaha karena ditagih di tengah pandemi saat omset penjualan menurun drastis. Sederhana. Ya, itulah kesan pertama saat berkunjung ke warung bakso dan mie ayam milik Handoko di Jalan Gatot Subroto, Binjai, Sumatera Utara. Namun siapa sangka, warung ini ditagih pajak sebesar 6 juta rupiah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai. Besaran tagihan per bulan ini berdasarkan hitungan pajak sebesar 200.000 per hari. Nominal pajak yang tak sebanding dengan pemasukan Handoko sempat membuatnya ingin menutup usaha. Apalagi ia tak mendapat sosialisasi terkait pajak usaha. Saya dapat tagihan sebesar 6 juta. Satu hari 200 kali 30 6 juta. Ya. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Handoko selaku pedagang bakso. Selamat siang Pak Handoko. Iya, ya Mbak. Baik, Pak Handoko, terkait dengan pajak 6 juta rupiah ini informasinya sudah diputihkan. Apakah betul Pak? Benar. Pihak BPKAD sudah memutihkan pajak yang kemarin kutipan untuk bulan Juli, Mbak. Benar. Jadi Pak Handoko tidak mendapat tanggungan untuk membayar 6 juta total tersebut ya? Enggak, karena itu sudah selesai, sudah diputihkan. Hmm. Lantas apakah ke depannya usaha dari Pak Handoko sendiri masih dikenai pajak Pak oleh pemerintah setempat? Iya Mbak, kita kalau menurut dari pihak pajak, memang kita nanti dikenakan pajak sebesar 10% Hmm. untuk semua pedagang. Oke, 10% ini apakah bisa ditutupi oleh keuntungan Bapak setiap harinya? Sebetulnya bagi saya pribadi ya Mbak, kalau Hmm. 10% ini terlalu berat gitu Mbak, kalau bagi saya pribadi. Jadi bukannya kami nggak mau membayar pajak, nggak, sebagai warga Indonesia yang baik dan kita mau memajukan daerah kita, gitu ya. Kami bersedia kok pajak, kami mau kok bayar pajak. Mm-mm. Tapi saya minta disosialisasi dulu, ditengok dulu lah kemajuan kami seperti apa. Kalau 10% ya menurut saya pribadi ya sangat berat. Oke, jadi memang cukup berat di saat pandemi ini. Lantas kan kejadian ini viral di media sosial. Apakah ada pengaruhnya terhadap penjualan Bapak? Ya pastilah, ya alhamdulillah juga masalah ini ada hikmahnya juga buat saya. Eh, dengan viralnya saya ini ya otomatis banyak warga Binjai, warga Medan yang tahu. Ada Baik, hikmahnya juga. baik. Terima kasih Pak Handoko atas informasinya. Semoga setelah ini dagangannya semakin laris ya Pak Handoko. Terima kasih sudah berbincang di iNews Siang. Dan pemirsa, bagaimana pandangan pengamat kebijakan atas tindakan BPKAD menarik uang pajak untuk para pedagang bakso sebesar 6 juta rupiah ini? Kita sudah bersama dengan pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Rahadiansah. Selamat siang Pak Trubus. Selamat siang, Mbak. Baik, baik Pak Trubus, kalau kita melihat kasus Pak Handoko, pedagang bakso pinggiran kena pajak 6 juta rupiah. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Iya, menurut saya ini satu kebijakan yang tidak tepat ya, artinya kontraproduktif di mana sekarang ini kan situasinya lagi carut marut ya, kondisi akibat terdampak pandemi COVID, di mana kemudian kebijakan pemerintah memberlakukan PPKM. Karena itu menurut saya kebijakan dalam hal untuk menerapkan pajak meskipun itu ada aturannya, tapi di dalam Undang-Undang 28 itu pasal 38 ayat 1, tetapi kan persoalannya kemudian itu situasi normal gitu loh. Nah, sekarang ini adalah situasi extraordinary. Di dalam situasi extraordinary itu pemerintah tidak boleh melakukan satu kebijakan yang bertentangan dengan atau merugikan masyarakat lah kira-kira gitu. Sehingga dengan demikian kebijakan itu tidaklah tepat, malah menurut saya jadi memberatkan masyarakat juga. Di satu sisi juga menyebabkan citra dari pemerintah daerah sendiri malah menjadi buruk dalam hal ini, kemudian tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah menjadi menurun oleh akibat Baik. perbuatan kebijakan yang menurut saya kontraproduktif itu, Mbak.
Oke, terkait dengan kebijakan dari BPKAD Kota Binjai ini Pak, apakah ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Apalagi jika ada pedagang usaha yang menurut informasi yang saya dapatkan jika tidak sesuai dengan pajaknya mereka bisa minta klarifikasi atau penyesuaian pajak. Apakah ini sesuai dengan undang-undang? Iya, menurut saya itu tidak sesuai undang-undang, Mbak. Karena apa? Karena seharusnya Pemda Binjai itu harus melakukan sosialisasi, Mbak, melakukan edukasi kepada masyarakat terkait situasi istilahnya itu pungutan pajak di dalam konteks pandemi COVID. Karena itu ini hal yang disebut extraordinary. Nah, karena itu Baik. di dalam implementasinya itu Pemkot harus hati-hati, pemerintah daerah itu harus hati-hati, Mbak. Ada Oke, BPKAD harus hati-hati memberikan informasi kepada masyarakat dan kalaupun diberikan klarifikasi ataupun apa itu menurut saya malah jadi baik. blunder, Mbak. Karena apa? Karena pada akhirnya Oke, nanti para pedagang beranggapan tidak perlu membayar pajak lagi gitu betul. loh, atau bisa pajak ini bisa dilakukan apa istilahnya itu konsultasi ataupun musyawarah. Nah, Baik. di satu sisi juga nanti berdampak buruk adanya potensi-potensi penyimpangan yang dilakukan oleh Baik. oknum-oknum Pemda atau BPKAD dalam pelaksanaannya, Mbak. Oke, Karena terima apa? kasih. Karena kemudian di situ ada nego-nego, Mm-mm. ada ya istilahnya mungkin pungli-pungli juga. Nah, ini Baik. yang harus kita hindari menurut saya itu, Mbak. Oke, jadi kunci yang pertama adalah sosialisasi dan harus ada aturan yang konsisten. Terima kasih Pak Trubus atas waktunya sudah bergabung di Anyi Siang. Pemirsa, usai jeda berikut kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami.